Shalom, selamat bertemu kembali pemuda remaja di Kesatuan dalam ibadah Youth GBD Inyo Melambai. Mari kita siapkan hati kita, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Begitulah jiwa kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus dua lihat sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau hatiku, tiada yang tak sembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi.
Puji Tuhan. Tuhan senang sekali sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat sore hari ini saya ingin belajar. Saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang nilai waktu dalam hidup. Nilai, kalau berbicara tentang nilai, waktu ini tidak ternilai harganya. Orang bisa membeli barang sesuatu dengan harga yang sangat mahal, tetapi waktu ini tak ternilai harganya. Karena waktu tidak akan datang kembali lagi. Ibarat hari, momen di saat ini tidak akan datang kembali lagi di bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, nilai waktu dalam hidup kita ini sangatlah berharga. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, untuk melihat nilai waktu dalam kehidupan kita, saya rindu kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan
Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk memahami betapa berharganya nilai waktu yang Tuhan berikan bagi kita, saya rindu kita melihat kata waktu ini yang sangat indah di sini. Di ayat 15 tadi berkata, karena itu perhatikan dengan seksama. Coba kita cek kehidupan kita masing-masing. Pemuda-pemudi dimanapun kita berada saat ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Coba lihat pribadi kita masing-masing dengan seksama. Bagaimana kita hidup? Apakah hidup kita sembarangan? Ataukah terlalu banyak waktu yang telah kita sia-siakan hanya untuk kepentingan kita tanpa kita memikirkan kepentingan Tuhan? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata bebal di sini sama dengan orang bodoh, orang yang tidak punya pengertian, hidup semaunya, tidak memikirkan maunya Tuhan, tapi hidup seperti orang bodoh. Tuhan tidak mau kita seperti orang bodoh ini. Makanya tadi dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif ini adalah orang yang bijaksana. Bijaksana dalam segala hal, cakap dalam segala hal, bisa menempatkan diri dalam situasi, dalam keadaan, cakap menanggung setiap persoalan. Itu orang bijaksana. Lebih mengerucut lagi dalam tema kita untuk melihat nilai waktu dalam hidup ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa memanage waktu dengan baik. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa memanage waktu dengan baik. Orang-orang hebat dengan kita, Tuhan berikan waktu sama-sama 24 jam. Saya Tuhan berikan 24 jam. Saudara di rumah, di kantor, Tuhan berikan waktu untuk kita hari ini adalah 24 jam. Tetapi kebijaksanaan seseorang adalah dilihat dari bagaimana ketika bangun pagi dia dapat memanage waktu. Mulai bangun pagi dia dapat memanage waktunya dengan baik. Di situ terlihat orang ini bijaksana atau bodoh. Tapi Tuhan mau melalui surat Efesus yang Paulus sampaikan kepada kita pada saat sore hari ini, Tuhan mau kita supaya kita jangan menjadi bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada. Kita harus garis bawahi waktu yang ada. Sekarang ini ada waktu. Mungkin besok teman kita janjian, bro besok kita ketemuannya. Oke, nggak janji ya. Kenapa? Kalau aku ada waktu, aku akan ketemu dengan kamu. Nah itu momen, ada waktu. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Sekarang ini Tuhan memberikan waktu bagi kita. Tapi di sini harus kita pahami bahwa ada nanti saatnya tidak ada lagi waktu. Contoh kecil. Saat sekarang ini bagi kita yang masih punya orang tua, yang masih punya lengkap ayah ibu, kita masih punya waktu untuk menghormati orang tua kita. Tapi ingat, ada nanti satu waktu mereka tidak ada lagi di dunia ini. Kita nggak bisa lagi menghormati mereka muka dengan muka. Kita tidak bisa lagi memberikan mereka sesuatu yang mereka mau. Karena apa? Waktunya nggak ada lagi. Karena dia sudah meninggal. Contohnya seperti itu. Nah, jadi selama kita masih memiliki waktu ini, pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu ini sangat indah sekali. Saya rindu kita melihat waktu ini. Dalam bahasa Yunani, kata waktu ini ada 3. Ada 3, yaitu hora. Yang pertama, waktu itu adalah hora. Yang kedua
adalah Kronos. Dan yang ketiga adalah Kairos. Ini artinya sangat indah sekali. Kita akan belajar nanti dari ketiga kata ini. Memang ini dari satu kata. Satu kata tapi memiliki tiga makna. Kata waktu ini di dalam bahasa Yunani memiliki tiga makna, tiga pengertian, di mana Allah membuat ini sangat indah sekali. Firman Tuhan itu begitu kaya, hikmat Allah itu tidak terselami. Kita akan belajar satu-satu dari kata ini. Yang pertama kita melihat adalah hora. Kata hora ini adalah, kata ini menunjuk pada waktu dalam pengertian durasi. Kita belajar, yang pertama adalah hora. Hora ini sama dengan durasi. Durasinya panjang atau pendek. Durasi. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sering nonton film, nonton bioskop mungkin. Film itu sudah memiliki durasi. Dalam durasi itu banyak action mungkin yang kita lihat, adegan-adegan yang kita lihat. Durasi waktu ini adalah kesempatan Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, kalau kita berbicara tentang nilai dari durasi ini sangat berharga sekali. Durasi waktu hidup kita sangatlah singkat. Durasi waktu hidup kita sangatlah singkat sekali kalau dibandingkan dengan kekekalan. Kita akan melihat di dalam Mazmur 90, ini berbicara tentang durasi. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup manusia hanya 70 tahun. Dengan kata lain, durasi manusia hanya 70 tahun sampai 80 tahun. Ini durasi hidup kita di dunia ini. Durasi. Kalau dibuat dalam harinya, berkisaran 26.000 hari sampai 29.000 hari. Kalau kita menyadari ini, betapa berharganya waktu ini. Betapa berharganya hari lepas hari yang kita lalui. Betapa berharganya setiap detik, setiap menit yang Tuhan berikan bagi kita. Karena apa? Durasi manusia ada titik nol sampai titik nol akhir. Titik nol lahir kita, ini lahir, ini mati. Durasinya ada. Teman-teman, ingat, durasi waktu hidup kita ada. Jangan sombong. Kamu pasti memiliki durasinya dan akhir dari durasi hidup kamu. Jadi selama kamu masih memiliki durasi hidup hora, panjang pendeknya durasi hidup satu orang pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oh, aku masih lama, aku masih sekarang mungkin kita masih berusia 30 tahun. Oh, aku di 2020 ini masih usia 30 tahun. Jadi masih ada durasi hidup aku 50 tahun. Oh, siapa bilang? Sekarang apa aja bisa terjadi. Apalagi dengan keadaan COVID-19 sekarang ini. Manusia itu rentan. Jangankan 30 tahun. Di bawah dari 30 tahun, banyak orang yang meninggal. Jadi, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan,
kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita menghargai durasi waktu yang Tuhan berikan ini tadi? Kita harus melakukan sesuatu yang bernilai kekal, yang bermakna dalam kehidupan kita, di mana dari durasi waktu ini Tuhan mau membentuk kita. Nah, coba kita melihat. Ini pengertian pertama, yaitu hora ini tadi, durasi. Saya kira ini sangat jelas sekali bahwa kita semua memiliki durasi. Dan kita sekarang masuk di pengertian yang kedua, yaitu kronos. Kronos ini di pengertian kedua dari waktu ini adalah kronos ini berbicara tentang urut-urutan waktu. Saya gambarkan seperti ini. Sini namanya si A, lahir. Ini mati. Nah, rest in peace. Kita semua memiliki durasi waktu hidup ini. Mazmur 90 tadi katakan 70 kalau sampai 80 tahun. Ini adalah hora. Sekarang kita masuk poin yang kedua, kronos. Poin yang kedua, kronos ini berbicara tentang kronos memiliki pengertian adalah waktu dalam kata dalam bentuk urut-urutan. Gampang ini, kata ini menunjukkan kronologi dalam bahasa Indonesianya. Ini jelas sekali, kronos. Kronos itu sama dengan kronologi. Kronologi dari satu durasi hidup kita ada kronologi. Contohnya, oh kronologinya tadi seperti ini. Oh perjalanan kami tadi ke puncak Bogor, oh kronologisnya seperti ini. Ada urut-urutan waktu. Ada urut-urutan. Ini sangat indah sekali, teman-teman, melihat pelajaran ini. Bagaimana kehidupan kita memandang waktu ini, kita akan melihat betapa berharganya nilai waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita masuk sekarang dalam poin kedua, yaitu kronos, yaitu kronologi tadi. Urut-urutan waktu. Urut-urutan waktu ini sama dengan ketika kita masuk sekolah. Masuk sekolah, kita masuk SMA atau masuk perguruan tinggi. Udah ada kita memiliki bayangan, oh durasi saya masuk kuliah S1 mencapai 7 semester. Itu berbicara tentang hora. Durasinya 7 semester, kurang lebih mungkin 4 tahun, kalau cepat 3 tahun setengah. Oke, itu durasi. Tetapi dalam durasi itu, setiap mahasiswa harus memiliki kronologis. Kronologisnya dalam sekolah apa? Yaitu kurikulum. Nah, jadi di sini ada kurikulum. Kronologisnya supaya mencapai, kalau sekolah tadi, supaya mencapai gelar sarjana, supaya mencapai setingkat derajat mungkin S2 atau S3. Horanya ada, durasinya ada. Durasinya berapa? 2 tahun, ada durasinya 4 tahun. Oh, untuk mencapai 2 tahun, dia harus melalui kronologi. Yaitu kurikulum itu harus dia penuhi. Indah sekali. Tuhan membuat kurikulum dalam kehidupan kita. Saat kita masih kanak-kanak, Tuhan membentuk kita dengan kurikulum anak-anak. Saat kita remaja, Tuhan membentuk kita dengan kurikulum remaja. Tapi saat kita dewasa sekarang sebagai pemuda, Tuhan membentuk kita dengan kurikulum pemuda remaja. Coba kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam kurikulum kehidupan kita ini. Allah turut bekerja. Indahnya kurikulum ini tidak hanya keindahan berkat saja, tetapi kita menghadapi masalah itu bisa dikatakan kurikulum yang Tuhan berikan. Oh, saat kita kanak-kanak kita punya masalah tersendiri, tapi kita cakap di situ, kita dewasa menghadapi masalah itu. Nah, kurikulum itu bisa terselesai dengan baik. Saat kita sekarang makin dewasa, Tuhan berikan kurikulum yang makin dewasa lagi untuk kita menghadapinya. Kita lulus di situ sampai pada habis nanti hora kita, sampai pada habis nanti durasi waktu kita lulus di sini. Kita layak untuk mendapatkan sertifikat kelulusan. Karena apa? Kurikulum ini sudah kita selesaikan. Indah bukan nilai waktu yang kita pelajari. Nah, Tuhan mau supaya sebelum kita innalillahi meninggal dunia, Tuhan mau supaya kurikulum ini bisa terselesai dengan baik. Jadi pergunakan waktu yang ada tadi. Jangan bodoh, tapi harus arif. Itu berbicara tentang kurikulum yang dirancang supaya kita makin cakap di situ. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga, adalah kronologi. Yang ketiga adalah kairos. Yang ketiga, pengertian waktu adalah kairos. Kairos ini adalah momentum. Manusia diperhadapkan dengan momentum yang berharga, di mana saat itu mempengaruhi kehidupan kita, bahkan anak cucu kita nanti. Jika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ini merupakan momentum, yaitu kairos, momentum yang sangat berharga, yang dapat menentukan nilai kehidupan kita nanti di kekekalan. Momentum-momentum itu juga dapat membawa kita menjadi orang yang rusak atau orang yang benar. Tuhan memberikan momentum-momentum ini untuk membentuk kita sehingga ini menjadi kronos yang indah. Dari kurikulum yang Tuhan ini berikan tadi, Tuhan membentuk kita di kurikulum ini supaya kita menjadi anak-anak yang berguna. Saat kita sekarang mempengaruhi hari esok, sikap kita ada momentum yang Tuhan berikan. Mungkin di usia kita 25 tahun, momentum ini tidak akan datang kembali lagi. Ini akan bisa mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Makanya jelas sekali tadi Efesus katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita melewatkan kesempatan hidup benar di hadapan Tuhan, ini akan mengerikan akibatnya. Kalau kita mengabaikan kesempatan-kesempatan untuk hidup benar itu. Efesus pasal 5 ayat 14 dan 15 tadi dikatakan di situ bahwa untuk menjadi orang arif harus mempergunakan momentum-momentum yang Allah berikan. Nah, untuk momentum ini saya nggak bisa menjelaskan secara mendetail.
Tapi yang pasti momentum itu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu siapapun nggak bisa mengintervensi. Momentum saya dengan Tuhan nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui kronologi atau kurikulum yang kita hadapi tadi, di situ Allah mau bekerja dengan pribadi kita masing-masing. Nah, itu momentum. Nah, di sini saya nggak bisa mengintervensi teman-teman, tapi satu hal yang pasti, temukanlah momentum yang Tuhan berikan itu. Alamilah Tuhan dari momentum itu, supaya kamu mendapatkan berharga dan nilai waktu ini. Sehingga kamu dapat berkata, selagi aku masih hidup, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sering berkata bahwa aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau ingat diri. Kalau kamu berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, tapi kalau kamu belum mempergunakan hora yang Tuhan berikan, kronos yang Tuhan berikan, dan kairos yang Tuhan berikan, saya ragukan cinta kamu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu. Efesus tadi katakan. Di dalam Petrus juga katakan, pergunakanlah waktu, karena waktu ini singkat sekali. Bapak Ibu, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang saya kasihi, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ini adalah anugerah. Kalau kamu masih muda sekarang, jangan sombong, oh aku masih kuat. Kamu pasti memiliki akhir dari durasi hidup. Jadi pergunakan waktu kamu sekarang. Jangan sembrono dalam hidup. Karena Tuhan mau kita mendapatkan kehendak Tuhan. Saya rindu membacakan kembali dalam Efesus pasal yang ke-4 tadi. Apa yang Tuhan mau kita dapatkan dari momentum ini, dari kairosnya Tuhan ini, adalah di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini hari-hari ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kegelapan di sini yang kita lalui. Dalam hora yang kita lalui, durasi yang kita lalui, hari-hari ini jahat. Tetapi jangan bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi dari kurikulum ini tadi, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang bisa kita dapatkan di sini. Itulah momentum. Kurikulum ini bisa berlalu begitu saja, tapi ada orang mendapatkan kairos di situ, mendapatkan momentum di situ. Biarlah kita yang mendapatkan momentum itu. Biarlah kita mendapatkan kairos itu dari kronos yang Tuhan berikan, dari kurikulum yang Tuhan berikan. Kurikulum saya dengan kurikulum teman-teman berbeda, tapi yang pasti esensinya adalah, intinya adalah, apakah saya mendapatkan kehendak Tuhan dari hora dan dari kurikulum yang Allah berikan? Apakah saya mendapatkan kairos? Apakah saya mendapatkan kehendak Tuhan dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian, dari setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan? Itu perjuangan kita sama-sama. Saya ingin percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diberkati. Biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita menghargai waktu. Begitu banyak waktu selama ini telah kita sia-siakan. Begitu telah banyak waktu kita buang dengan kesenangan kita sendiri, tanpa kita memperhatikan momentum-momentum, tanpa kita memperhatikan kronos, kurikulum, pelajaran-pelajaran yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya untuk menyampaikan lebih dalam lagi tentang waktu ini, kita harus membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Tapi ini dasar yang bisa saya sampaikan.
untuk melihat betapa berharganya nilai waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, pergunakan waktu yang ada supaya kamu menjadi orang yang bijak. Haleluya, amin.